Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أما بعد أيها الحاضرون jamaah masjid Baitul Makmur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam grup kiai. Betul nggih? Ngapunten, ini berarti semuanya saya berhadapan dengan para kiai gitu. Dan sama Bu Nyai gitu. Alhamdulillah pada senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, termasuk pada pagi hari ini. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Ketika Allah sudah memberikan kesehatan, inilah kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhah wal farah. Ada dua nikmat di antara kita semuanya yang banyak disia-siakan oleh kita semuanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan, berikan kesempatan dan iman sehingga kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga saja ketika kita di rumah Allah ini, kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang berkumpul bersama dengan kiai, betul ya? Bersama dengan kiai, kajian Islam, gitu ya. Namanya kajian berarti tiada lain bahwa yang kita bahas adalah pasti ada nilai Al-Quran yang akan kita bahas. Ya. Oleh karena itulah kata Rasulullah Muhammad SAW, semoga 4 hal ini Allah berikan kepada kita semuanya. Satu, Allah akan berikan kepada kita semuanya ketenangan. Ketika kita di masjid tenang, ketika kita di rumah tenang, ketika di jalan tenang, ketika di pasar tenang, ketika di tempat pekerjaan juga tenang. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, Allah senantiasa semoga dia turunkan rahmat untuk kita semuanya. Yang ketiga, para malaikat mengelilingi kita semuanya. Luar biasa ya, kalau para malaikat mengelilingi kita semuanya, pasti berdoa kepada kita semuanya, kepada Allah untuk kita semuanya. Sedangkan yang terakhir, nama-nama kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal hadirun, pada kesempatan kali ini kami akan bacakan satu surat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Surat apa ibu-ibu? Surat apa bu? Surat Al-Lail. Surat Al-Lail, judulnya saja Al-Lail, artinya adalah malam. Ya gitu ya, malam. Berarti membicarakan tentang bagaimana situasi malam.
Karena kondisi saat sekarang ini dunia lagi dalam posisi kegelapan gitu ya. Keadilan belum tercipta, kedamaian tidak muncul, tidak terwujud. Sementara kondisi kita juga rodok wedi-wedi, rodok yang mau tidak. Betul begitu ya? Kita mau hadir di masjid ini nanti ada COVID atau tidak, betul begitu ya? Sementara beritanya tambah santer gitu ya. Ketika Natalan nggak ada berita begitu, ketika Imlek nggak ada berita, mau Ramadan muncul COVID, gitu. Ya kita baca. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di sini walaili, artinya adalah demi malam. Idza yaghsha, apabila telah menyelimuti, demi malam apabila telah gelap gulita. Wan nahari, demi siang, idza tajalla, apabila siang itu telah menjadi terang benderang. Ketika Allah mengawali sebuah ayat dengan sumpah, berarti sumpah tersebut pasti yang disampaikan adalah karya-karyanya Allah. Kalau manusia kita yang bersumpah, berarti kita bersumpah hanya wajib untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di awal-awal surat-surat yang turun ketika di Makkah, itu banyak yang diawali dengan Allah bersumpah. Demi masa, demi matahari, demi bulan, demi bumi. Nah, begitu ya. Wasyamsi, wal ardi, wal qamari. Nah, ini sekarang walaili. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan tentang apa yang dijadikan bahan sumpah itu adalah karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaili. Kita lihat apa sih malam itu? Nah, gitu ya. Di balik malam ada apa? Malam itu tercipta karena adanya matahari dan adanya bumi. Bumi yang kebetulan tidak tersinari oleh matahari, berarti dia menjadi malam. Ketika Allah bersumpah walaili, berarti artinya menyatakan bahwa itulah matahari dan itulah bumi, itu karyaku. Gitu ya. Demikian pula Allah ketika mengatakan wan nahari, demi siang. Artinya ketika kita siang, karena ada sinar matahari yang menerangi bumi, sehingga Allah pun juga mengatakan inilah kehebatanku, kebesaranku, aku mampu menciptakan matahari, menciptakan bumi. Demikian pula matahari terus bergerak, bumi juga terus berputar. Akhirnya muncullah terjadi satu hari, satu minggu, satu bulan, setelah itu 1 tahun. Dan pergerakan-pergerakan ini ternyata tidak ada yang menyalahi dari aturan. Katakanlah ada bumi tidak berputar karena bannya gembos, nggak ada. Atau mungkin ada sesuatu yang bahan bakarnya habis akhirnya berhenti, tidak ada. Semuanya berjalan sudah sekian juta tahun, matahari dan bumi luar biasa. Sehingga kita pun bisa menetapkan sekarang duhur jam berapa, Pak? Duhur sekarang jam berapa? 11 lebih berapa? 45. 44 ya. Jadi katakanlah duhur sekarang 11 lebih 44. Nanti Februari tanggal sekian pula akan terjadi pula duhur itu sama persis. Subuh juga sama persis. Makanya di antara kita masjid-masjid saat sekarang ini pakai timernya, ada ya. Ini ya. Pakai ini semuanya sekarang. Tidak perlu melihat kalau duhur itu berarti apabila sinar matahari sudah ada bayang-bayangannya terhadap benda yang disinari. Bukan begitu. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatur semua apa yang ada di bumi dan semua yang ada di alam semesta ini. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan kata-kata walaili, demi malam. Sedangkan yang kedua wan nahari, demi siang. Berarti ada maksud apa ketika Allah mengatakan kata-kata demi siang dan demi malam ini? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini kita tidak pernah berpikir atau mungkin menolak, aku ingin
nggak perlu siang. Kalau bisa malam terus saja. Nah, begitu ya. Sehingga ada seseorang yang kadang-kadang juga berdoa begitu. Ya Allah, kalau bisa malam terus, begitu ya. Doanya bagaimana? Ya Lailatul. Nah, wahai malam, teruslah malam. Nah, pernah berdoa ini, Pak, Bu? Doanya siapa ini? Ini doanya pengantin baru. Ya Lailatul, wahai malam, teruslah jangan menjadi pagi. Kalau bisa subuh bisa diundur, gitu ya. Malam terus, gitu ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa apa? Diri kita ini dalam hidup ternyata nggak ada pilihan. Waktunya pagi, waktunya siang, sore, tiba-tiba sudah malam lagi. Sekarang kita ada jam 10. Sebentar lagi tiba-tiba sudah zuhur. Sebentar lagi tiba-tiba sudah maghrib. Tiba-tiba kita, loh, jam 9 malam, waktunya tidur lagi. Sudah 9 malam, tiba-tiba sudah ada bunyi azan. Allahu Akbar. Loh, sudah subuh lagi. Terus begitulah. Ternyata kita nggak ada pilihan. Hidup itu ternyata kita harus melalui siang, malam, siang, dan malam. Setelah Allah menjelaskan tentang kebesarannya, hai manusia, kamu gak ada pilihan untuk siang dan malam. Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya lagi, wa ma khalaqadz zakara wal unsa. Dan demikian pula Allah yang telah menciptakan di antara kalian ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah ciptakan kita semuanya laki-laki. Ada rambutnya, ada matanya, ada otaknya, ada hidungnya, ada giginya, ada jenggotnya, ada tangan, kemudian ada kaki, ada perut, macam-macam semuanya. Hidup ini ternyata kita nggak ada pilihan. Yang laki-laki sudah didesain laki-laki, nggak bisa pindah perempuan. Demikian pula yang perempuan, begitu sudah perempuan nggak ada pilihan lagi, kecuali itulah sudah menjadi kehendak qadarullahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki dengan perempuan itu enak mana, Bu? Bu, laki-laki dengan perempuan enak mana? Enak mana, Pak? Enak perempuan ya? Kata laki-laki, enak kamu di rumah kok gak tahu roh panasin dunyo, gitu ya. Kata ibunya juga begitu, enak kamu yang bagian peluyuran terus, aku naik omah terus, gitu ya. Ternyata padahal semuanya ada plus dan minusnya. Wong lanang gak ana wong wedok yo goleki. Bapakmu lo gak mulih-mulih nanti wae, gitu ya. Ibu itu pasar sebentar aja bapakmu lo, ibumu gak mulih-mulih nanti wae. Ini artinya apa? Bahwa dalam hidup ini kita juga begitu. Seperti tadi yang Allah mengawali dengan sumpahnya tadi, walaili idza yansa, demi malam, ada siang, ada malam, ada siang dan malam. Mana yang lebih bagus, siang atau yang malam? Semuanya mempunyai kelebihan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Demikian pula laki-laki dan perempuan. Maka dengan adanya kita semuanya memahami tentang konsep dalam kehidupan inilah, sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta, apa yang telah Engkau ciptakan ini, tidak ada yang Kau ciptakan, semua yang ada di dunia ini adalah yang sia-sia. Semuanya itu ada manfaatnya. Semuanya pasti ada plus minusnya. Melihat dari 4 ayat yang ada di surat Al-Lail ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hidup kita ini ternyata nggak ada pilihan. Ya, kalau bisa katakan mungkin 95% hidup kita ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya siang, ikuti siang. Waktunya malam, ikuti malam. Waktunya sore, ikuti sore. Kalian yang laki-laki, bergeraklah Anda sebagai laki-laki. Kalian yang berperempuan, berjenis kelamin perempuan, silakan berbuat seperti perempuan. Laki-laki, perempuan. Gak ada kita ini pilihan dalam hidup, kecuali hanya mengikuti apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa dikatakan 96% kita nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Sehingga dengan demikian alhamdulillah,
yang Allah jelaskan, Rasulullah SAW senantiasa memberikan tips bagaimana hidup kita ini menjadi bahagia, ya. Sehingga yang sering kita ucapkan dari doa Rasulullah itu adalah raditu billahi robba wabil islami dina. Itu doanya siapa? Doanya siapa? Biasanya doa itu untuk anak-anak TPG dan TPA. Betul begitu ya? Bapak-bapak masih baca? Ibu-ibu masih baca? Oh masih, alhamdulillah. Raditu artinya? Raditu artinya? Aku ridho. Radiya yardo itu artinya sebenarnya bukan hanya sekedar ridho, maknanya adalah puas. Ketika kita mengucapkan doa ini, raditu, ya Allah, saya ini puas. Raditu billahi rabba, saya ini puas terhadap kepengaturan Allah Subhanahu wa taala. Engkau ciptakan ada pagi hari, raditu billahi rabba. Ketika berada di sore hari, raditu billahi rabba. Kami menjadi laki-laki, raditu billahi rabba. Ibu-ibu menjadi perempuan, raditu billahi rabba. Ada hujan turun, raditu billahi rabba. Panas yang luar biasa, raditu billahi rabba. Menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kalau kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengeluh terhadap apa saja yang Allah berikan. Begitu hujan, udan maneh. Begitu panas, panase. Gitu ya. Begitu siang, cepet wis awan maneh. Begitu malam, bengi maneh. Bagi orang-orang yang beriman senantiasa senang mengikuti perjalanan waktu ini. Masya Allah, luar biasa ya. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku rela, aku puas terhadap apa saja yang Kau tetapkan terhadap kami. Wabil islami dina, Islam sebagai agama kami yang mengatur kepada kami. Ya, kita puas menjadi orang-orang yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senang, bahagia ketika kita semuanya menjadi orang-orang Islam. Diperintah apa saja senang, ya. Dilarang apa saja senang. Nah, inilah orang-orang yang Islam senantiasa pandai bersyukur. Apabila kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kalian semuanya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambahkan nikmat. Begitu pagi hari, alhamdulillah masih bisa menikmati sinar matahari. Begitu pagi hari bangun tidur, alhamdulillah masih bisa membuka mata, masih bisa mendengar walaupun dengkulnya itu mulai cenut-cenut misalkan saja. Jadi inilah dalam kehidupan. Raditu billahi rabba. Kami kepingin menjadi bagaimana hidup kami puas terhadap apa yang Kau tetapkan, ya Allah. 96% kita nggak bisa memilih yang lain. Ya Allah, aku kepingin menjadi hidup malam terus saja. Kepingin hidup di planet Pluto misalkan saja. Atau kami kepingin hidup siang terus. Hidup di matahari, nggak bisa, kita ada pilihan. Kita hidup di bumi sudah diatur oleh Allah, ada siang, ada malam, sehingga muncul tanam-tanaman, muncul buah-buahan, muncul berbagai macam apa yang Allah berikan fasilitas dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itulah Allah menyatakan dalam surat Al-Mulk apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka artinya sering diterjemahkan maha suci. Jadi Allah itu maha suci. Maha suci kenapa? Alladzi biyadihil mulk, yang ada di tangannya lah Allah Subhanahu wa taala kerajaan. Allah mau menjadikan malam, Allah mau menjadikan siang, Allah mau menjadikan laki-laki, Allah mau menjadikan perempuan. Anaknya orang itu ternyata laki-laki kabeh 5. Gitu ya. Anaknya perempuan semuanya 4 misalnya. Itu Allah yang mengatur semuanya. Allah menjadikan si A menjadi presiden, itu sudah Allah yang mengatur. Gitu ya. Jadi semuanya, kalau Pak
Pak Harto itu jadi presiden berapa tahun? 32 tahun. Memang Allah menghendaki begitu, mau apa lagi? Gitu ya. Kalau Pak Habibie berapa tahun? Oh, 2 tahun. Gus Dur berapa tahun? 1 tahun cuma ya. Nah, Pak Jokowi berapa tahun? Kalau nanti Allah menghendaki 3 periode, bisa nggak? Hah? Loh, kalau Allah menghendaki mau apa lagi? Kan begitu ya? Loh. Kerajaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki mau 3 periode, mau 4 periode, bisa nggak? Bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tiba-tiba ada berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa nggak? Bisa. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul begitu ya? Wong kita kadang-kadang subuh mau saya ketemu, tiba-tiba jam 7 pagi ada berita inna lillahi, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabaraka, Allah itu maha suci, mau menjadikan segala-galanya adalah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita 96% tadi, kita nggak ada pilihan. Hidup di bumi nggak ada pilihan, kita mau pindah ke planet mana. Siang nggak ada pilihan, malam nggak ada pilihan. Kita laki-laki ya begini, perempuan begitu, nggak ada pilihan. Kita makannya harus demikian, nggak ada pilihan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, beberapa bulan yang lalu saya sempat hadir, kami kan punya tukang fotokopi ya. Nah, ada fotokopi, di tempat fotokopi itu ternyata juga bisnis namanya ular piton. Tahu ular piton? Nah, dimasukkan dalam sebuah kotak, kecil. Ini harganya berapa gini? 1.600.000 karena masih kecil ya. Nah, 1.600.000. 1.600.000. Wah, gitu ya. Namanya Pak Min. Pak Min, ini makannya apa ini? Ini makanannya. Makanannya itu tikus. Tahu ya tikus ya? Jadi makanannya itu tikus. Gimana cara ngasih makanannya? Apakah tikusnya itu dimasak jadi bakso dulu atau enggak? Jadi tikus yang masih hidup dimasukkan ke dalam kotaknya tadi, tempatnya tadi. Begitu tiba-tiba tikus itu siap di hadapannya, tiba-tiba langsung caplok, kik katanya begitu ya. Nah, begitu dicaplok tersebut langsung dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan besoknya ternyata sudah keluar berupa cairan-cairan. Berupa apa? BAB-nya. Nah, begitu ya. Artinya apa? Kita ini berbeda dengan ular. Ular itu ketika makan sesuatu nggak perlu dimasak, semuanya masuk. Kalau kita apa yang terjadi? Harus dimasak dahulu, steril. Betul begitu ya? Air saja harus nanti, nggak boleh ada macam-macamnya. Sesuatu harus dimasak dahulu. Ini enggak. Ada bulunya, ada tulangnya, ada semuanya bisa masuk, diolah oleh perutnya sang ular. Kita nggak bisa, perut kita begitu. Dan ternyata kita hidup kita nggak ada pilihan kecuali hanya mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paksaan dalam tanda petik ya, paksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada pilihan, dipaksa. Laki-laki dipaksa laki-laki, perempuan dipaksa perempuan. Siang dipaksa siang, malam dipaksa perempuan. Namun kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat setelahnya, Allah menjelaskan, inna sa'yakum lasyatta, di dalam surat Al-Lail ayat yang keempat ya. Inna sa'yakum lasyatta, walaupun demikian wahai sekalian kamu semua manusia, siang sudah ditetapkan siang, malam sudah ditetapkan malam. 96% kita hanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tetapi kalian semuanya masih diberi keinginan, diberi pilihan dalam kehidupan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya hidup kalian nanti itu banyak sekali pilihan dan pilihan. Contoh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di masjid sini itu takdir atau pilihan? Kita hadir di masjid sini ini takdir atau pilihan? Hah? Takdir atau pilihan? Tadi kan dari pagi ngaji enggak, akhirnya ngaji.
Berarti kita ngaji ini pilihan atau takdir? Hah? Pilihan kita. Begitu kita sudah milih, berarti muncul namanya takdir. Nanti kita mau sholat duhur asar di sini atau di rumah atau di luar kota, itu pilihan atau takdir? Pilihan. Pagi ini tadi kita mau infak atau tidak, itu pilihan atau tidak? Pilihan atau takdir? Pilihan. Ketika mau masukkan kotak infak, uangnya ada warna merah, warna biru, warna abu-abu. Hah? Yang dimasukkan yang mana? Hah? Merah. Alhamdulillah. Itu pilihan atau takdir? Pilihan. Inilah diantara kita semuanya pilihan yang begitu banyak. Itu pun sebenarnya mungkin kalau kita katakan cuma 4%. Di antara 96% tadi yang kita tidak bisa menolak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pilihan-pilihan ini yang kadang-kadang dijadikan sebagai orang-orang sekuler, bahwa hidup kita ini tergantung dari kita. Padahal 96% kita nggak bisa menolak dalam hidup. Mau kita mati pun juga nggak bisa menolak kita. Hari ini apakah kita meninggal dunia, ataukah bulan ini, ataukah tahun ini, ataukah tahun depan, ada pilihan? Nggak ada pilihan kita. Inilah dalam kehidupan. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk begitu ya. Kata Allah yang ada di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah Allah yang mendesain dalam kehidupan kita. Ya, yang mendesain dalam kehidupan kita apa? Allah yang menciptakan di antara kita semuanya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Kemudian kita sebelumnya mati, dan kita sekarang menjadi orang yang hidup. Kita sekarang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dihidupkan ini, apa fungsinya kita semuanya dihidupkan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyabluwakum. Li untuk yabluwa, itu fi'il mudhari, artinya menguji. Menguji siapa? Kum, di antara kalian semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian semuanya yang menyelesaikan masalah paling bagus di antara kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian itu menyenangkan atau menyusahkan? Ujian itu menyenangkan atau menyusahkan? Ibu-ibu, ujian itu menyenangkan atau menyusahkan? Hah? Kalau anak SD itu ujiannya per semester, ya. Nanti kenaikan kelas ada ujian. Nanti kelas 6 juga ada ujian. Nah, gitu ya. SMP juga begitu, semester ada ujian, 3 tahun ada ujian lagi. SMA ada ujian, kuliah ada ujian. Ujian itu menyenangkan atau menyusahkan? Alhamdulillah. Makanya anak-anak kita, cucu-cucu kita harus sekolah semuanya. Untuk apa? Mendapatkan ujian. Betul ya? Semakin kita mengerti bahwa hidup kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita akan semakin mempersiapkan diri ujian-ujian setiap saatnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga diuji di antara kita semuanya. Kalau kita melihat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah lebih kurang 450 tahun. Semuanya akhirnya umatnya Nabi Nuh masuk Islam? Tidak. Cuma sedikit sekali. Itu dakwah sekian tahun, begitu ya. Luar biasa. Nabi Ibrahim, demikian pula ya, masyarakatnya menyembah berhala. Tatanan perilaku masyarakatnya yang suka hura-hura. Demikian pula yang kaya sukanya menghina kepada yang miskin. Itu zaman pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdakwah, Nabi Ibrahim malah justru dikucilkan. Akhirnya malah justru dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan dalam hidup. Nah, gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita semuanya hidup di zamannya Nabi Ibrahim, itu kira-kira kita mau ngikuti Nabi Ibrahim atau mengikuti Namrud kira-kira? Hah? Ngikuti Nabi Ibrahim atau ngikuti Namrud kira-kira?
Inilah dalam kehidupan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu Nabi Musa itu sebagai putra mahkota, tetapi lebih suka untuk keluar dari kerajaan daripada hidup melihat perilaku dari bapak angkatnya sendiri. Namanya siapa? Bapak angkatnya Nabi Musa namanya siapa? Fir'aun. Yang kejamnya luar biasa. Begitu ada informasi bahwa kerajaannya akan ada yang menggantikan, geger akhirnya muncul sebuah peraturan perang, peraturan raja. Gitu ya. Ada bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Wah, sehingga semuanya satu RT itu semuanya harus mencatat bayi apa perempuan-perempuan yang lagi hamil dicatat semuanya gitu ya. Sampai begitu, bayangkan ya, saking takutnya kerajaannya itu digantikan, digeser oleh orang lain. Tetapi Nabi Musa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian dalam kehidupan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita semuanya yang pandai untuk menyelesaikan ujian-ujian ini dalam kehidupan kita? Di antara kita diuji, laki-laki diuji dengan kelelakiannya, yang ibu-ibu diuji dengan keperempuannya. Yang uangnya banyak diuji dengan uang banyak, yang nggak punya uang diuji dengan nggak punya uang. Makanya orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jawabnya? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang mengatur segala-galanya. Semua aturan Allah itu adalah baik. Diuji dengan uangnya banyak, alhamdulillah. Gak duit duit? Kalau suarane. Ini ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah itu menunggu di antara kita semuanya, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita yang mempunyai menyelesaikan masalah dengan begitu bagus, luar biasa. Diuji dengan anaknya banyak, alhamdulillah. Gitu ya. Apa yang kita lakukan ketika kita diuji dengan anaknya banyak? Karena ada perempuan itu yang disenggol aja bisa hamil, gitu ya. Gitu. Ada perempuan yang kadang-kadang Masya Allah sulitnya luar biasa, sudah 10 tahun kadang belum punya anak, diuji dengan kondisi yang anak sedikit. Inilah dalam kehidupan kita, diuji anak yang kabeh pinter, diuji anak sing rodok mendu-mendu. Nah gitu ya. Makanya suatu saat ada seorang yang sempat konsultasi, omong-omongan, Ustaz gimana? Anakku itu uangnya tuturane. Yang pertama itu pinter, dikongkon 1 kali sinau, tiap sore sinau. Suruh ngaji gak usah ngongkon, wis ngaji dhewe. Begitu waktunya sholat, Allah tiba-tiba sudah sholat sendiri 5 kali itu sehari begitu. Tapi adik Masya Allah, maafin ya, dikongkon angel, disuruh untuk ngaji angel, dikongkon sholat angel, Masya Allah. Nah, sholat sik bu, gitu, sik mi, begitu ya. Tapi di sini soalnya nggak ada yang begitu ya, nggak ada ya, belum ada. Ini artinya apa? Ujian, Pak. Ya, gitu ya. Dengan kita diuji seperti itu, biar kita semuanya itu akhirnya, waktunya sholat, kita biar disuruh untuk berdakwah, ayo sholat. Waktunya ngaji, ayo ngaji. Ketika kita mengajak, berarti kita dapatkan pahala. Berarti artinya apa? Allah menjadikan di antara semua yang menurut kita itu jelek, ternyata sebenarnya itu bagus untuk kita. Jadi inilah dalam kehidupan, ya. Dalam kehidupan kita senantiasa Allah menguji kepada kita semuanya dengan ujian yang berbagai macam. Termasuk ketika kita dalam kondisi dunia yang seperti ini, ditendeni dengan COVID-19, para bapak-bapaknya aktif ke masjid atau tidak? Nanti di masjid barangkali ada begini. Aktif mau Jumatan atau tidak? Sholat jamaah atau tidak? Ujian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam kehidupan ini kata Allah Subhanahu wa taala apa? Di dalam surat Al-Lail Allah yang menjelaskan di sini, wa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun dalam pilihan-pilihan tadi yang Allah sudah menjadikan kehidupan ini adalah serba diatur oleh Allah tadi,
ditetapkan oleh Allah tadi. Apa kata Allah di sini? Fa amma man a'ta wattaqo, maka ada orang yang dia senantiasa suka memberi, wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, wa amma man bakhila, ada orang yang bakhil, wastaghna, dan dia tidak merasa perlu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pilihan. Ketika kita mau bersedekah, hari ini aku sedekah berapa, itu adalah pilihan kita. Ya, sehingga di sini Allah juga menjelaskan wasaddaqa bil husna, dan ada orang di antara mereka semuanya itu yang membenarkan tentang adanya janji-janji Allah tentang surga, nikmatnya surga itu bagaimana. Ya. Lalu juga ada orang yang mengatakan wa kadzdzaba bil husna, ada juga orang-orang yang mereka semuanya itu tidak percaya dengan adanya hari akhir. Sehingga begitu ada orang, mari kita semuanya bergerak untuk sedekah, berbuat kebaikan, karena nanti Allah akan menjanjikan surga. Tetapi ada juga orang kok ngomong tentang masalah akhirat, kayak seperti pernah ke akhirat saja. Ada begitu ya? Ada. Inilah yang Allah menjelaskan. Inilah liku-liku dalam kehidupan. Wa kadzdzaba bil husna. Ada orang yang dia tidak percaya dengan adanya hari akhir. Makanya kita perhatikan kalau ada orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir, biasanya remnya itu blong. Tahu rem blong Pak? Apa rem blong itu? Rem blong itu nggak tahu warna merah, hijau, biru, nggak tahu dia. Blong karena remnya. Nggak kenal halal dan haram, yang penting dapat. Yang ngerti hak dan batil, yang penting pokoknya aku sukses. Gak ngerti apakah ini perintah atau larangan, yang penting pokoknya sekarang aku jaya. Sekarang banyak orang remblong, katanya golek sing haram ya angel, apa maneh golek sing halal. Muncul begitu sekarang ini. Muncul lagi apa? Jujur, ajur. Gitu ya. Kami punya teman gitu ya, yang dia apa namanya itu barusan di bukan PHK ya, dia apa namanya itu pensiun ya dari PT PAL, karena dia punya pemikiran udahlah kalau begitu jualan saja. Akhirnya betul ya, jualan ikan gitu ya di pasar. Begitu jualan ikan di pasar, tetangganya teman-temannya yang jualan ikan juga begitu. Pak, sampai jualan ikan seperti ini, timbangannya tepat jujur, kamu juga jualannya jujur, sampai perhatikan sampai bisa bertahan berapa lama, gitu ya. Akhirnya betul, enggak, jujur pasti nanti akan sukses. Wah, dijalani 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ternyata apa? Modal enggak balik, uang habis. Gitu ya, Masya Allah. Ternyata betul ya, jujur ternyata ajur ternyata dia. Akhirnya dia ganti usaha yang lain, sukses akhirnya. Gitu ya. Jadi inilah dalam kehidupan, ya. Banyak di antara kita malah justru remblong itu kelihatannya malah justru menyenangkan menurut pandangan selama di dunia, karena dia tidak paham, tidak yakin dengan adanya hari akhir kehidupan nanti. Maka bagaimana kita semuanya akan menjadikan, lalu bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dia memilih suka memberi, takwa kepada Allah, terus kemudian dia orang yang percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan sukses fid dunya, sukses fil akhirah. Siapa? Mereka semuanya yang memilih untuk memberi, bertakwa, dan mereka yakin adanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia bakhil, tidak mau membantu kepada orang lain, wastaghna, dan Allah tidak direken lagi sebagai Tuhan, salatnya amburadul, wa kadzdzaba bil husna, dan dia memilih untuk tidak mempercaya adanya hari akhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah mudahkan jalan untuk menuju kesesatan. Bagaimana menuju kesesatan ini? Apakah hidupnya di dunia itu dia menjadi orang-orang yang susah? Tidak, kadang-kadang
oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru di dunianya semakin dia itu jauh dari masjid, semakin dia enggak sholat, semakin dia tidak sedekah, semakin dia berbuat banyak dosa, semakin dikayakan, semakin disukseskan. Itulah namanya apa? Istidraj. Itu yang kita harus hati-hati. Makanya kita perhatikan kondisi sekarang ini yang terjadi, Masya Allah. Gak sholat, sugih, gitu ya. Gak tahu infak, tambah kaya raya. Berbuat maksiat, tambah luar biasa dia kekayaannya. Kita hidup yang seperti ini biasa-biasa saja. Oleh karena itulah dalam kehidupan ini tinggal kita saat sekarang ini untuk mensikapi dalam hidup. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diberi akal, kita diberi mata, kita diberi telinga, kita diberi tangan, kita diberi kaki. Digunakan untuk apa setiap saat ini? Ujian-ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masihkah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Atau konsentrasi kita hanya untuk di dunia saja? Akal pikiran kita hanya untuk di dunia saja? Atau juga untuk melampaui nanti di akhirat? Makanya di dalam hal ini Rasulullah pesan kepada kita semuanya, kalau kita semuanya lagi berkunjung ke pantai. Bapak Ibu pernah ke pantai? Pernah ya? Pantai mana? Sudah Kenjeran. Nah gitu ya. Ketika di pantai Kenjeran yang dilihat apa, Bu? Oh, perahu. Pesan Rasulullah ketika kita semuanya itu lagi lagi dalam posisi di pinggir pantai. Coba kamu lihat pantai sana yang begitu luas. Masukkanlah jari-jarimu itu ke dalam air. Begitu dimasukkan ke dalam air, angkat. Ya, angkatlah. Ada berapa liter yang air itu ikut di jari-jari kita? Ada berapa liter? Cuma 1 tetes. Itulah kata Rasulullah Muhammad SAW. Inilah bagian kenikmatan dunia, mataul hurur, kesenangan dunia. Hanya 1 tetes. Hanya 1 tetes. Direbutkan oleh Qabil, Habil, Fir'aun, Namrud, Korun. Sampai sekarang ini penguasa-penguasa berebut hanya 1 tetes. Sementara dia tinggalkan untuk kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan nanti di surga. Siapa yang masuk surga? Yaitu berupa air lautan yang begitu luar biasa banyaknya. Inilah kita saat sekarang ini. Mampukah ketika kita semuanya diberi ujian oleh Allah dengan kekayaan ini, kita menjadi orang-orang yang kekayaan kita ini untuk menggapai surganya Allah? Ketika Allah menguji kepada kita semuanya menjadi pejabat, mampukah jabatan yang Allah amanahkan kepada kita semuanya ini menjadi nanti masuk surganya Allah? Ketika Allah menguji dengan kita anak banyak, mampukah dengan anak banyak ini kita masuk ke dalam surganya Allah? Ketika Allah menguji dengan kemiskinan, mampukah dengan kemiskinan yang Allah ujikan kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Inilah dalam kehidupan, ujian dan ujian. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, ujian itu memang berat. Tetapi seberat apapun ujian itu, kalau kita punya angan-angan akhirat, semuanya akan menjadi ringan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita contoh hidup di perumahan apa ini namanya? Medho An-Nasri. Rumahan di Medho An-Nasri, kerjanya di Krian. Ya, berangkatnya jam pagi 6, nyampe sana, kerja lagi, pulang nyampe di sini kadang jam 7, kadang jam 8 malam. Ya, jam 8 malam. 1 bulan libur cuma hari Ahad saja libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis masuk, terus begitu dia jalani. Gajinya per bulan 1.700.000 rupiah. Menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan atau menyusahkan? Saya ulang sekali lagi ya. Berangkat harus jam 6 pagi. Sampai di sana, nanti pulang nyampe di rumah jam 7, jam 8 malam. Ya, liburnya hanya hari Ahad. Sebulan sekali gajinya 1.700.000 rupiah. Menyenangkan atau menyusahkan? Menyusahkan. Menyusahkan. Menyenangkan paling hanya 1 bulan, setelah itu lu kok gak kerja naik krian? Wah, gak nutut. Betul ya Bu ya? Gak nutut. Tetapi kalau gajinya per bulan itu 17 juta rupiah,
17 juta rupiah menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan. Sehingga kita beban-beban dalam kehidupan ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kita berat. Tetapi kalau kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu menjadi ringan. Kenapa? Ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun seberat dalam kehidupan, kalau kita niat untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi ringan. Inilah dalam kehidupan kita, sehingga ada seorang ulama yang memberikan keterangan bahwa dunia itu bagaikan bayangan. Bayangan. Apa bayangan itu, Pak? Apa bayangan? Nah, jadi bayangan itu contoh, kalau sekarang kita misalnya ya, jam 9 pagi tadi, kita berada di depannya masjid sini, matahari kan di timur ya. Nah, ketika kita menghadap bayangan, coba bayangan itu kita kejar, kita pegang, bisa nggak? Nggak akan bisa. Kenapa? Jadi itulah ibaratnya dunia. Jadi kalau kita mau ngejar dunia, kita mau pegang dunia, kita raih dunia itu, nggak akan bisa. Karena bayangan pasti akan terus lari dan terus lari. Tetapi apabila kita itu hidup di dunia ini, yang kita hadapi adalah si pembuat cahaya. Akhirnya kita menghadap kepada cahaya, maka yang namanya bayangan itu akan ikut. Begitu kita duduk, bayangan ikut duduk. Begitu kita geser ke kanan, bayangan akan ikut geser. Itulah dunia. Apabila kita menghadap kepada Allah, dunia akan kena. Semoga ujian dalam kehidupan ini betul-betul kita akan menjadi orang-orang yang sukses fit dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya barangkali ada pertanyaan atau tambahan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Ustaz, anak mau bertanya mengenai yang disampaikan Ustaz tadi. Kita itu sebenarnya tidak ada pilihan. Takdir sudah ditentukan oleh Allah. Kita insya Allah semuanya sudah faham. Di dalam memahami takdir itu ada beberapa golongan yang kita kenal dengan Qadariyah, yaitu orang-orang sekuler kalau sekarang itu, yaitu orang-orang yang menganggap takdir itu ada di tangan kita sebagaimana usaha kita aja, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengetahui ada golongan yang bernama Jabariyah, yaitu orang-orang kebalikan dari Qadariyah tadi, menganggap bahwa kita itu hidup sebagai makhluk itu bersifat terpaksa. Semuanya sudah diatur oleh Allah, takdir mulai kita lahir sampai kita mati. Nah, kemudian kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu di antara keduanya, sebagaimana yang dikatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu, kita itu sebagai makhluk bersifat bersifat antara keduanya. Artinya Allah menciptakan takdir, kemudian kita itu bersifat pasif katanya, seperti yang disampaikan itu. Yang saya tanyakan di sini, di mana letak doa di antara pemahaman-pemahaman takdir tadi? Sebagaimana ahlu sunnah itu memahami takdir itu bahwa makhluk itu bersifat pasif di dalam takdir. Allah menentukan takdir, tapi kita juga ada pilihan seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Kemudian bagaimana letak doa di antara pemahaman takdir tadi, Ustaz? Mungkin itu saja. Terima kasih. Jazakallahu khair. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada kita sebagai wujud proses ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi dalam surat Al-Lail tadi dijelaskan di sini, fa amma man a'ta, maka ada orang yang dia suka memilih, aku suka memberi bantuan, memberi infak, memberi senyuman, memberi kebaikan, memberi gitu ya. Ada orang yang tidak mau memberi sama sekali, sudah bakhil, dia nggak mau bantu kepada orang lain, nggak mau senyum. Ada orang pilih gitu. Ada juga orang-orang yang ittaqo. Ittaqo itu adalah orang-orang yang dia itu berarti dia faida farauta fansab wa ila rabbika farghab. Dia berbuat dan dia juga berharap. Berbuat berharap. Nah, ini juga begitu. Wattaqo.
Orang-orang yang dia itu melakukan suatu aktivitas, akhirnya dia juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu berada di dalam kita kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau tadi yang sudah saya jelaskan bahwa hidup kita nggak ada pilihan, siang, malam, umur, laki-laki, hidup kita cuma satu, telinga kita dua, kanan kiri, kita nggak ada pilihan lain. Tetapi untuk usaha bagaimana kita semuanya, nanti siang aku harus sholat jamaah, misalnya ya, maghrib saya nanti harus pergi ke Krian, misalkan saja, itu kan kita pilihan. Di antara pilihan ini, karena Allah yang memudahkan segala urusan, kita tidak tahu nanti yang terjadi 1 jam setelah ini ada apa, 1 jam berikutnya lagi ada apa, kita nggak tahu. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, semoga aja nanti bisa mudah. Nah, inilah konsep kita berdoa. Makanya kenapa di sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tadi, ujian-ujian tadi itu diawali dengan kata-kata tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang semuanya itu adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ada di tangan Allah, Allah yang menetapkan, Allah pula yang akan bisa menjadikan di antara kita semuanya menjadi orang-orang yang optimis atau tidak. Termasuk surga. Nah, gitu ya. Surga, neraka itu sudah ada ketetapan atau belum? Oh, orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka, atau pilihan kita? Surga itu pilihan kita atau sudah menjadi ketetapan Allah? Hah? Pilihan. Termasuk kita hadir di sini karena kita memilih surga. Nah, gitu ya. Jadi artinya inilah doa. Fungsinya doa sebagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala ketika berdialog dengan iblis, ya, berdialog dengan iblis. Apa kata iblis ketika itu? Berikanlah aku hidup terus sampai hari kiamat. Ngapain hidup terus sampai hari kiamat? Aku akan goda semua anak cucu Adam sehingga mereka semuanya yang tidak mau bersyukur dan bersujud kepada Engkau. Wah, gitu ya. Tetapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mendekat kepada Engkau. Nah, ini doa, fungsi doa. Kecuali hambamu yang sudah mendekat kepada Engkau, ketika sudah berbuat kebaikan, masih mampu mengatakan ini semuanya karunia datangnya dari Allah. Nah, itu fungsi daripada doa. Banyak di antara kita, maaf ya, banyak di antara kita, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, aku pinter moco, aku sudah berbuat baik, ngapain lagi? Apakah setan nggak bisa menggoda? Bisa nanti. Sehingga memunculkan orang-orang yang seperti itu bisa digoda oleh setan, akhirnya memunculkan nilai kesombongan. Nilai kesombongan. Kenapa? Nggak ada unsur doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana doktrin yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aku angkat engkau menjadi nabi dan rasul. Tapi ingat, wahai Muhammad, kamu jangan sombong. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kamu itu asal usulnya dari air mani. Nah, gitu ya. Terus Allah jelaskan berikutnya lagi, Iqra wa rabbukal akram. Ingat, Tuhanmu yang mulia. Ketika kamu menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi orang hebat, bukan karena perilaku kamu, Allah yang memuliakan kamu. Terus berikutnya lagi, allamal insana ma lam ya'lam. Ingat, kalau kamu nanti sudah hafal sekian ayat, ingat, itu datangnya dari saya. Datangnya dari saya. Allah lah yang mengajari manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Ini salah satu fungsi doa, sehingga kita merapat, merasa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan memunculkan sifat sombong. Kalau tidak ada doa, kita akan menjadi aku harus pinter, aku iso, ngapain harus berharap pada Allah, memunculkan orang sombong. Begitu? Tapi mau nanya terkait tadi yang gaji, kalau misalnya kita dari rumput ini ke Krian dapat gaji 1.500.000 atau 1.700.000, apakah itu termasuk kesenangan dan susah, ya kan? Tapi kalau menurut pandangan saya, dengan kekayaan yang sedikit itu merupakan kesenangan. Karena apa? Hisabnya dia nggak akan terlalu banyak di akhirat nanti. Itu pendapat saya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi terkait kesenangan dan kebahagiaan tadi. Mungkin dari perspektif hisab terkait harta, apabila kita punya harta banyak,
Begitu juga apabila satu lagi di Al-Furqan nomor ayat 47 itu kalau malam itu diciptakan untuk beristirahat, kemudian siang hari itu untuk bekerja, dan bagaimana orang-orang yang kerjanya dia itu malam hari untuk bekerja dan siang harinya untuk istirahat. Kaitannya dengan waktu, nikmat waktu. Itu Ustaz. Jadi yang saya contohkan tadi tentang masalah kerja, kami mencontohkan dari niatan seseorang. Jadi ya, dengan seseorang yang dia mulai dari kerja pulang dengan pekerjaan yang begitu berat dan jauh, ternyata 1.700.000 ya. Ini tinjauan dari sisi usaha yang dilakukan sama macam-macamnya kan terlalu kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang dia lakukannya. Ya. Karena terlalu kecil inilah sehingga akan menjadikan dia akhirnya susah rasanya. Tetapi kalau memang tinjauan dari perspektif kita menjadi orang yang menerima, nah gitu ya, terus nggak apa-apa lah kerja walaupun 1.700 dilakoni wae, memang ono ini misalkan saja. Ya. Kalau tadi saya mengambil memang dari sisi niatan kita. Kalau tadi orang yang kerjanya seperti itu, berat seperti itu, namun dia dengan 1.700 dia sudah memahami karena ini memang menurut saya sudah yang terbagus buat saya, itu suatu hal yang luar biasa. Perspektif saya tadi, contoh tadi adalah contoh untuk tentang masalah niatan kita. Umumnya kan begitu umumnya. Ya. Terus berkaitan dengan masalah Allah yang tadi menjadikan siang adalah wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asa. Allah jadikan siang itu adalah untuk kita berusaha, malam itu adalah untuk, ini adalah merupakan bentuk daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana bisa mengatur malam itu adalah untuk istirahat, siang adalah untuk berusaha. Kita tidak bisa mengandaikan lagi seandainya siang terus, apa yang terjadi kira-kira ya? Yang satunya lagi kerja bengkel, yang satunya lagi kerja sepeda motor, servis sepeda motor. Karena nggak ada siang, nggak ada malam, tetangganya tidur, dia lagi nyervis sepeda motor, grang-grang. Inilah Allah mendesain dunia yang ada siang dan malam. Nah, berkaitan dengan masalah kerja siang dan malam tadi, memang katakanlah kalau zaman Rasulullah itu ada suatu saat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu tak tugasi ya malam jaga Baitul Mal, jaga Baitul Mal. Akhirnya betul dia jaga Baitul Mal. Suatu saat ada orang mencuri, dilaporkan sama Rasulullah. Nah, ini menunjukkan indikasi bahwa di balik ketetapan Allah memang diperbolehkan. Buktinya Rasulullah juga tidak menentang ayat, tetapi untuk memberikan keamanan. Hei Abu Hurairah, kamu malam jangan tidur ya, kamu bagian jaga Baitul Mal. Nah, gitu ya. Kalau kamu sambil tidur ya nggak apa-apa, tetapi malam kamu jaga Baitul Mal ya. Nah, itu berarti diperbolehkan, tetapi memang tidak untuk terus-terusan gitu ya. Dalam artian merubah takdir Allah tidak, tetapi memang karena ada kondisi seperti mungkin ada dokter, perawat yang harus dinas malam, atau mungkin polisi yang harus dinas malam. Kalau kita kerja di umum ya siang malam untuk tidur. Nah, tapi kalau menurut hukum Islam, menurut saya tadi dari hadis tadi diperbolehkan. Begitu nggak Pak? Mau tanya Ustaz, sering kita dengar itu kata-kata atau kalimat bahkan mungkin juga beberapa dari ustadz juga atau mungkin khotib itu sekilas itu kelihatannya benar. Jadi kata-kata ini itu begini, nggak usah ngoyo-ngoyo. Kalau memang sudah ditetapkan Allah itu rezekimu segitu, itu ya nggak akan bisa walaupun ngoyo. Nah ini kata-kata ini kelihatannya simple, tapi justru sangat powerful membuat umat Islam dengan konstruksi kalimat seperti itu akhirnya kalah tertinggal dengan musuh-musuh Islam. Artinya kata-kata ini mengandung sebuah akibat, akhirnya orang itu atau umat Islam Muslim itu tidak mengerahkan daya upaya atau
ikhtiarnya, karena tadi sudah dipatok seperti begitu. Wis gak usah ngoyo, gak usah nemen-nemen, gak usah mungkin bisa dianalogikan atau disetarakan, nggak usah kerja keras. Kalau memang sudah nanti ditakdirkan Allah segitu, ya gak iso apa-apa. Nah ini mungkin kita juga di dalam Islam, kalau tadi menyebutkan kerja dari sini ke Krian mungkin gajinya sekian, itu mungkin juga bisa relatif. Karena di dalam Islam kita diajarkan konsep keberkahan. Jadi kadang ada orang itu misalkan anggota DPR, MPR, itu kan sebetulnya kerjanya ringan dan gajinya sudah lebih-lebih. Tapi karena memang serakah, sehingga akhirnya nggak puas-puas. Nah, ada yang masyarakat, rakyat kecil, itu gajinya mungkin di bawah UMR. Tapi karena memang beriman, syukur, akhirnya cukup gitu dan berkah. Nah, untuk kira-kira pemikiran yang tadi ada terkandung dalam kalimat wis gak usah ngoyo-ngoyo, atau mungkin misalkan dalam konteks misalkan ada suami istri bertengkar gitu ya, udah percuma aja, nggak usah terlalu begitu amat. Kalau memang Allah sudah menakdirkan kamu nanti pisah, ya akan pisah. Nah ini kira-kira bagaimana koreksi yang benar? Aduh. Yeah. Jadi kalau saya tidak setuju ketika ada para penceramah khotib yang jamaahnya umum, wis gak usah ngoyo-ngoyo. Kecuali kalau orang yang dia itu kerjanya full, dia semangatnya luar biasa, akhirnya lali sholat, lali ngaji, lah itu dikasih informasi seperti itu, bagus kalau saya ya, gitu ya. Kalau jamaah Jumat, wis gak usah ngoyo-ngoyo, Allah itu sudah menentukan rezeki kamu. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Selesai dari pekerjaan ini, harus pindah pekerjaan yang lain lagi. Harus pindah pekerjaan yang lain lagi. Harus pindah pekerjaan yang lain lagi. Baru berikutnya lagi, inilah yang diambil oleh pemerintahan sekarang. Kerja. Kan jadi produktif itu ya Ustaz ya. Harus begitu. Gitu. Jadi makanya Rasulullah mengatakan faida amsayta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiril sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila kamu masuki suatu masa di pagi hari, Anda bisa mengerjakan di pagi hari tadi. Apa kata Rasulullah? Jangan tunda-tunda sampai langsung ono waktu sore lo iso. Jangan, kata Rasulullah. Apabila kamu menemui sebuah pekerjaan yang bisa kamu kerjakan sore hari itu pula, jangan kamu tunda untuk berikutnya lagi. Berarti Islam dari semenjak awal mengajarkan kepada kita semuanya orang-orang yang senantiasa menggunakan power kita untuk senantiasa terus berbuat. Tetapi ingat, wa ila rabbika farghab. Kalau saya bisa menilai konsep dari moto pemerintahan sekarang bagus, kerja. Sayang yang terakhirnya tidak diikuti. Wa ila rabbika farghab. Dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hilang dari konsep di zaman sekarang ini. Nah, gitu ya. Seharusnya inilah dalam Islam. Kita harus menjadi pemenang dalam kehidupan. Ya, menjadi orang-orang yang senantiasa berada di depan, menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang mempunyai semangat untuk luar biasa. Tetapi di dalam Islam kerja harus berkonsep Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Setiap kerja, bagaimana pekerjaan yang aku lakukan selama 7 jam ini bermanfaat untuk di dunianya, juga mendapatkan nanti masuk ke dalam surganya Allah. Ini yang kadang-kadang ditinggalkan. Jadi seakan-akan bismillah itu hanya untuk sholat, wudhu, puasa. Padahal ketika makan kita harus bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ketika kita minum juga bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana yang apa kita minum ini bermanfaat untuk jasad saja, bermanfaat untuk jasad, juga untuk begitu saya memegang tangan kanan dapat pahala. Kita menjadikan rahmat Allah juga dapat pahala. Nanti menjadikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kerja yang selama 7 jam. Jangan sampai kerja 7 jam hanya digunakan untuk mencari uang saja. Itu kerugian besar kalau menurut Al-Quran.
Kenapa harus diniatkan? Ya Allah, aku niat bismillahirrahmanirrahim untuk bekerja, untuk tanggung jawab sebagai seorang suami, karena untuk keperluan ini, nanti biar untuk infak, bisa untuk sedekah, biar untuk kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim dapat gaji dan dapat surga. Demikian pula ibu-ibu kerja di dapur katakanlah 2 jam. Masak itu berapa jam, Bu? Sambil masak ini bapaknya gak dimasak ini juga gelem ini sambil ngomel-ngomel, ada pahalanya enggak? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga saja yang makan tempe ini nanti muga-muga dadi barokah kabeh, dadi sehat kabeh. Begitu memasukkan sayur juga begitu. Semoga saja yang nanti makan sayur ini menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Begitu Bu ya doanya. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi tidak ada dalam 24 jam sehari, tidak ada yang kita tidak niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berarti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu? Ada lagi? Moga. Jadi sebagai seorang muslim, bagaimana kita bersikap? Kadangkala kita ini mengejar dunia ini mati-matian. Padahal tadi dunia digambarkan setetes dari air lautan tadi. Sedangkan ada kewajiban yang paling utama yaitu sholat. Sholat itu adalah amalan yang dihisab pertama kali. Iya kan? Kalau sholatnya baik maka semuanya akan baru diperhitungkan. Nah, bagaimana menasihati teman-teman yang kadang-kadang sholat berjamaah di masjid itu masih kurang dan dia hanya memfokuskan untuk mengejar dunia. Ustaz. Jadi memang berdakwah, ngajak orang baik itu dari dulu sampai sekarang ini ya begitu kadang-kadang. Karena keyakinannya tentang apa tadi? Dia memilih dunia atau memilih akhirat. Ketika keyakinannya bahwa akhirat itu luar biasa seperti lautan tadi, ketika hatinya sudah terbuka, insya Allah untuk masalah tadi mau sholat jamaah itu rasanya mudah. Jadi sesuatu itu bisa, kata Rasulullah tadi ya, alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah dalam berdakwah itu karena sudah disetting oleh Allah, ya Rasulullah, pekerjaanmu yang seberat apapun akan menjadi ringan. Kenapa? Karena ada cita-cita, ada niatan yang besar. Makanya tadi saya contohkan untuk kerja tadi. Walaupun dia berat, tetapi kalau ada angan-angan yang besar akan menjadi ringan sesuatu itu. Kita duduk seperti ini berat atau ringan? Kita duduk seperti ini berat atau ringan? Berat. Seandainya ringan, banyak orang yang datang ke sini, betul ya? Seandainya, nah, gitu ya. Tetapi karena berat, tetapi menurut kita menjadi ringan. Kenapa? Pahalanya yang luar biasa. Juga dapat kotaan. Dapat kotaan semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Dunia apa? Akhiratnya kena, dunianya dapat. Makanya kalau kamu mengejar dunia pasti tidak akan dapat. Walaupun dapat nanti cuma sedikit. Walaupun sedikit nggak akan memuaskan. Walaupun puas nggak akan lama, sebentar lagi mati. Tetapi kalau kita kejar akhirat pasti akan dapat, memuaskan dan lama, khalidina fiha abada. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ini. Nggih, semoga jaga kehadiran kita. Satu lagi Ustaz. Sebentar ya, saya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz itu menyampaikan bahwasanya dengan kejadian malam, kejadian pagi itu semuanya suatu ketetapan, sehingga disampaikan oleh Pak Ustadz tadi 96% dari hidup ini sudah merupakan suatu ketetapan ya, mungkin yang 4% itu usaha. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz, ada Fir'aun, ada Nabi Musa. Apakah Nabi Musa itu menjadi nabi terus mengajak kepada kebaikan, itu sudah suatu ketetapan atau suatu proses ikhtiar? Begitu juga dengan Fir'aun. Apakah dia sudah ditetapkan menjadi orang yang menyamakan dirinya dengan Allah, atau itu proses ikhtiar? Karena di Al-Quran sendiri di surat Ar-Ra'd ayat 11 itu ayat 11
itu disampaikan bahwasanya Allah tidak merubah suatu kaum bila mana kaum itu tidak merubahnya sendiri. Juga di surat An-Najm ayat 39 disampaikan bahwasanya manusia tidak memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Nah, mungkin saya ingin penjelasan itu, Pak Ustaz, itu mengenai apakah itu suatu ketentuan, bagaimana itu suatu ikhtiar. Juga mungkin yang perlu disampaikan, saya dari tadi mendengar Pak Ustadz itu yang dimaksud dengan rihlah diri itu. Itu Ustaz, mungkin. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi di dalam surat Al-A'raf 172 Allah menjelaskan semua anak cucu Adam itu, apakah kamu mengakui Allah sebagai Tuhan? Nah, gitu ya, alastu birabbikum, maka semua manusia yang dulu ketika dijanji bala sahidna, yaitu iya betul. Nah, namun pergeseran waktu inilah ada dalam sebuah tafsir yang saya baca, fa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak cucu Adam itu dilahirkan dalam posisi fitrah. Bagus semuanya, perilakunya semuanya bagus. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, maka orang tuanya, lingkungannya yang akan menjadikan dia orang Majusi, orang Yahudi atau orang Nasrani, lingkungan dan orang tua. Jadi kalau Fir'aun kenapa bisa menjadi seperti itu? Bukan ketetapan Allah semua. Allah menciptakan semua manusia itu adalah mengakui Allah sebagai Tuhan. Berjanji, betul. Nah, gitu ya. Di dalam surat Al-A'raf 172. Nah, berkaitan dengan masalah judul. Judul ini sebenarnya memang kami siapkan ketika dulu awalnya kan mau Januari. Bagaimana kita menghadapi di awal tahun ini sehingga kita punya konsep baru dalam kehidupan, refresh kalau menurut kami di laptop atau di refresh sehingga kita menjadi semangat dalam hidup menggapai kesuksesan fit dunia wal akhirah. Itu harapan kami. Ya, itu. Ya. Ada Ibu, monggo. Saya mau menanyakan masalah pilihan dan takdir tadi, bahwa kita hidup ada pilihan dan kita mana yang mau kita pilih, apakah itu yang baik ataukah itu nanti buruk jadinya. Kalau itu sudah kita pilih, itu berarti takdir, kalau tidak salah begitu nih Pak Ustadz. Bagaimana kalau seandainya kita sudah memilih, kemudian pilihan itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya sesuatu itu tidak seandainya tadi saya tidak memilih ini, seperti itu. Mungkin tidak akan terjadi seperti ini, seperti itu. Dan orang pasti kita itu mesti bagaimana kita bisa menerima bahwa itu sudah menjadi takdir yang harus kita terima, seperti itu. Mohon mungkin ada supaya kita bisa menerima takdir kita dengan ikhlas, bagaimana kiat-kiatnya. Demikian, terima kasih. Ya. Jadi dalam hadis yang dijelaskan bahwa apabila kamu telah melakukan sesuatu ternyata itu enggak sesuai dengan cita-cita kamu, jangan kamu mengatakan seandainya dan seandainya. Itu nanti akan memunculkan setan untuk bisa mengganggu kita. Seandainya aku dulu nikah dengan si dia, uripku gak koyok ngene. Begitu ya kira-kira ya. Ini setan nanti akan muncul. Begitu ketemu di reuni akhirnya muncul selingkuhan macam-macam gitu ya. Itu setan yang nanti akan mengganggu pada kita semuanya. Jadi yakinkan, memang kembali lagi tadi ya, bahwa hidup kita ini adalah semuanya sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala. Ketika kita sudah berbuat bagus, sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, sudah berperilaku bagus, usaha sudah kita pilih, ternyata masih gagal. Apa kata kita? Raditu billahi robba, ya Allah, semoga kegagalan ini barokah buat saya. Makanya termasuk dalam doa nikah itu, barakallahu laka wa baraka alaika. Ya Allah, semoga Allah memberikan barokah kepada pengantin laka, ketika Allah memberikan kebaikan. Wa baraka alaika, dan semoga Allah juga memberikan barokah kebaikan barokah alaika ketika nanti suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan saja begitu setelah selesai dari nikah karena sudah punya pekerjaan tetap, begitu nikah dapat 1 bulan ternyata pabriknya bangkrut.
Akhirnya dia nggak punya pekerjaan, di PHK. Berarti itu namanya menyenangkan atau menyusahkan? Mari nikah ya.